Presiden Joko Widodo memecat secara tidak hormat Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik melalui keputusan Presiden atau Kepres. Kepres tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu setelah dinilai melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Dokumen itu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Maret 2020 atau 5 hari pasca putusan DKPP diterbitkan. Dalam keputusannya, Presiden menyebutkan bahwa Evi Novida Ginting memenuhi syarat untuk diberhentikan secara tetap sebagai Komisioner KPU RI masa jabatan 2017-2022. Karena berdasarkan keputusan DKPP, Evi telah terbukti melanggar kode etik. Memutuskan memberhentikan dengan tidak hormat Dr. Anda Evi Novida Ginting Manik, MSP, sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2017-2022. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Demikian bunyi penggalangan Kepres. Menurut Evi, Kepres tersebut telah ia terima pada Kamis 26 Maret 2020. Kepres sudah Ibu terima hari ini, kata dosen FISIP USU itu Kamis malam. Meski begitu, Evi mengaku tetap pada rencana awalnya, bakal menggugat putusan DKPP ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan menggugat ke PT UN, kata dia. Sebelumnya diberitakan, Evi Novida Ginting dipecat dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. DKPP juga memberi sanksi serupa peringatan keras kepada Ketua dan 4 Komisioner KPU lainnya. Putusan ini berkaitan dengan kasus perselisihan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 dari Partai Gerindra Henry Makaluas. Calon anggota DPR RD Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 dari Partai Gerindra Henry Makaluas, di mana Evi dituding menginterferensi KPU Kalbar untuk merubah perolehan suara kader Prabowo Subianto itu dan menggelembungkan suara untuk Cok Henry Ramapon. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Evi Novida Ginting Manik selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan, kata PLT Ketua DKPP Muhammad saat membacakan putusan sidang di Gedung DKPP Jakarta Pusat Rabu 18 Maret 2020. Pada Senin, 23 Maret 2020, Evi sempat mengadukan keberatan atas putusan tersebut ke Presiden Joko Widodo. Evi meminta perlindungan hukum dan meminta Jokowi menunda untuk menerbitkan putusan Presiden menindaklanjuti putusan itu. Namun, dengan terbitnya Kepres ini, permintaan Evi tersebut ternyata ditolak oleh Jokowi. Sebelumnya, Evi juga memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi pada 26 Februari 2020. Ditemui setelah pemeriksaan, Evi mengaku hanya ditanya penyidik tentang tugas-tugasnya sebagai komisioner KPU di bidang teknis. Semua yang ditanyakan sesuai dengan tugas-tugas saya sebagai divisi teknis. Kemudian, apa yang saya ketahui terkait proses rekapitulasi suara penetapan calon terpilih, seperti itu saja, kata Evi di Gedung Merah Putih KPK. Evi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI menyeret ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan dan ex-caleg PDIP Harun Masiku sebagai tersangka. Terdapat 7 pertanyaan yang disodorkan penyidik dalam pemeriksaan hari ini. Evi menuturkan, materi pemeriksaan Rabu ini sebenarnya merupakan materi lanjutan dari pemeriksaan pertama pada Jumat 24 Januari 2020 lalu. Penambahan pendalaman saja, sehingga ya tentu kami jika ingin dimintai keterangan sangat ingin membantu KPK untuk bisa mendapatkan keterangan yang jelas sejelas-jelasnya, ujar Evi. Kepada wartawan, Evi sekaligus menegaskan bahwa ia tidak pernah diajak bicara oleh Wahyu terkait praktik suap ini. Enggak ada. Semua sudah saya sampaikan ke penyidik. Ya mungkin media juga sudah tahu ya. Enggak ada komunikasi apa-apa, kami hanya balas surat saja, kata Evi. Adapun Evi diperiksa untuk tersangka Wahyu Setiawan dan Saiful Bahri. KPK menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus suap ini, yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, ex-caleg PDIP Harun Masiku,
ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan seorang pihak swasta bernama Saiful Bahri. KPK menetapkan Wahyu sebagai tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW atau pergantian antar waktu. KPK menyebut Wahyu telah menerima uang senilai 600 juta rupiah dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya. Sedangkan Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar 900 juta rupiah untuk memuluskan niat Harun Masiku. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memecat Evi Novilda Ginting sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Adapun keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemberhentian tidak hormat terhadap Komisioner KPU Evi Novilda Ginting Manik. Terkait hal itu, Komisioner KPU Evi mengaku dirinya telah menerima surat keputusan Presiden terkait pemberhentian dirinya sebagai Komisioner KPU. Saya sudah menerima SK pemberhentian dari Presiden kemarin 26 Maret 2020. Kata Evi saat dikonfirmasi Okezone melalui pesan singkat di Jakarta Jumat 27 Maret 2020. Meski demikian, Evi menyatakan tetap pada rencana awal yaitu menggugat putusan DKPP itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Saya akan melakukan upaya hukum ke PT UN, tutur Evi. Sekedar informasi, Kepres nomor 34/P Tahun 2020 tentang pemberhentian tidak hormat anggota KPU Evi Novilda Ginting berlaku pada 23 Maret 2020 lalu. Pemecatan Evi dan Komisioner KPU ini diambil setelah adanya usulan dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan KPU atau DKPP berdasarkan surat nomor 317 PKE DKPP garing 10/2019 tanggal 18 Maret 2020 lantaran yang bersangkutan telah terbukti melanggar kode etik. DKPP sebelumnya juga telah menjatuhkan putusan pemberhentian terhadap Evi Novilda Ginting sebagai anggota KPU. Evi diputuskan melanggar etik terkait perolehan suara calon anggota legislatif dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6. Presiden Joko Widodo memberhentikan secara tidak hormat Evi Novilda Ginting Manik dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Pemberhentian itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 pada tanggal 23 Maret 2020. Kepres ini merupakan tindak lanjut dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317 PKE DKPP garing 10/2019 yang memecat Evi. DKPP berkesimpulan bahwa Evi dinyatakan terbukti melakukan penyelenggaraan atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6. Evi mengaku telah menerima Kepres dari Jokowi. Dia menegaskan akan tetap melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas pemecatan yang dilakukan DKPP tersebut. Ya, jadi insya Allah tetap menggugat ke PT UN, kata Evi di Jakarta, Kamis 26 Maret 2020. Evi merupakan Komisioner KPU 2017 sampai 2022. Dia merupakan satu-satunya perempuan dari 7 komisioner lembaga penyelenggaraan pemilih umum tersebut pada periode sekarang. Evi Novilda Ginting Manik lahir di Medan 11 November 1966, menamatkan S1 di jurusan Administrasi Negara, FISIP Universitas Sumatera Utara atau USU. Di kemudian berkiprah di alma maternya tersebut, Evi tercatat sebagai staf pengajar USU. Sejumlah jabatan yang pernah diembannya antara lain Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan Sekretaris Laboratorium Ilmu Politik FISIP USU. Evi mendapatkan pendidikan magister atau S2 jurusan studi pembangunan juga di alma maternya tersebut. Evi mengikuti pemilihan anggota KPU Medan pada 2004. Setelah melalui beberapa tahap, dia akhirnya terpilih dan menjabat sebagai anggota KPU Medan periode 2004 sampai 2009. Evi kemudian terpilih sebagai Ketua Umum KPU Medan 2009 sampai 2013. Karirnya menanjak ke level provinsi. Evi terpilih sebagai anggota KPU Sumatera Utara periode 2013-2018.
Evi mengikuti seleksi pemilihan anggota KPU RI untuk periode 2017-2022. Setelah melalui sejumlah tahapan, dia terpilih sekaligus menjadi satu-satunya perempuan di jajaran komisioner KPU. Evi bersama komisioner periode 2017-2022 dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Selatan 11 April 2017. Pelantikan berdasarkan Kepres nomor 43P 2017 di bawah kepemimpinan Arief Budiman. Evi Novida ditunjuk sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara dan Logistik Pemilu. DKPP memberhentikan secara tetap Evi Novida berdasarkan putusan DKPP nomor 317 PKE DKPP /E/2019 yang dibaca pada Rabu 18 Maret 2020. Dalam putusan tersebut, Evi sebagai teradu 7 dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu terkait kasus perolehan suara caleg Partai Gerindra Dapil Kalimantan Barat 6. Tak hanya Evi, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap kepada Teradu 1 Arief Budiman selaku Ketua Merangkap Anggota KPU, Teradu 2 Pramono Ubaid Tantowi, Teradu 4 Ilham Saputra, Teradu 5 Firian Aziz, dan Teradu 6 Hashim Asyari. Menindaklanjuti putusan KPU, Presiden Jokowi menerbitkan Kepres untuk memberhentikan tidak hormat kepada Evi dari jabatannya sebagai anggota KPU. Evi menjadi anggota kedua KPU periode ini yang diberhentikan tidak hormat oleh Jokowi. Sebelumnya Wahyu Setiawan juga diberhentikan tidak hormat sebagai anggota KPU berdasarkan Kepres nomor 9P tahun 2020 tertanggal Jumat 17 Januari 2020. Namun bedanya, Wahyu tersandung kasus dugaan suap korupsi.